Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahimawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa Pematang Jering. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai pada mata kuliah akuntabilitas publik yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah. Sebelum memasuki mengenai pembahasan, maka lebih baik kita membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Pada saat ini, persoalan korupsi di Indonesia memperhatikan gejala yang semakin membahayakan terjadinya korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pejabat tinggi di pusat dan di daerah, atau bahkan oleh pejabat atau pegawai negeri yang dikategorikan sebagai pejabat atau pegawai negeri yang berada di bawah struktur kelembagaan seperti kepala desa. Praktik korupsi di tingkat desa seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan wewenang dan merugikan masyarakat desa dan menghambat pembangunan lokal. Maka pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencegah praktik korupsi. Desa sebagai unit pemerintah otonom sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang dapat menjadi celah bagi korupsi. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencegah korupsi. Akuntabilitas mengacu pada keterbukaan, transparansi, pertanggungjawaban, dan pemantauan terhadap penggunaan dana desa. Ketika akuntabilitas ditingkatkan, maka masyarakat desa memiliki akses informasi yang lebih baik dan dapat memantau penggunaan dana secara langsung dan memiliki mekanisme pengawasan yang efektif. Dan ini dengan menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencegah praktik korupsi. Hal ini juga memperhatikan keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait keuangan desa, sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan korupsi. Selanjutnya, adapun indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2008, yang mana akuntabilitas pengelolaan dana desa dirancang sebagai cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan dana desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Konsep akuntabilitas memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan terhadap masyarakat. Di antaranya kepala desa merupakan pertanggungjawaban pertama dan anggota lain yang berperan dalam mengelola dana desa sesuai kemampuan bidang masing-masing. Adapun indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Yang pertama ada perencanaan. Pada perencanaan, pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Dan juga pada perencanaan, sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APBDes yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota di setiap tahun. Dan rancangan APBDes itu yang telah disusun merupakan bahan penyusun peraturan desa tentang APBDes. Yang kedua, ada pelaksanaan.
Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pengeluaran keuangan desa yang eh, merupakan penerimaan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Dan juga pada pelaksanaan KAUR dan KASI pelaksanaan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana kegiatan kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai. Dan juga kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati atau wali kota paling lambat 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan. Dan yang ketiga, penata usahaan. Pada penata usahaan, keuangan dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kepemendaharaan. Penata usahaan oleh KAUR Keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup pada setiap akhir tahun. Dan yang keempat, ada pelaporan. Di sini kepala desa menyampaikan pelaporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat. Lalu laporan APBDes tersebut terdiri dari laporan pelaksana APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksana kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli pada tahun yang berjalan. Yang terakhir ada pertanggungjawaban. Di sini kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati atau wali kota melalui camat pada akhir tahun. Dan juga laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dan bagaimana pengimplementasian upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Pematang Jering? Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan adalah tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan harus disusun secara struktur dan transparan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disingkat Musrenbangdes. Selain proses perencanaan juga harus melihat prinsip akuntabilitasnya, di mana dalam penerapannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Pematang Jering telah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di sini kita lihat dan saya akan jelaskan dari mekanisme atau kronologis perencanaan yang dijabarkan seperti musdus atau musyawarah desa untuk menampung aspirasi. Lalu kepala desa mengadakan musrembang untuk membahas aspirasi. Pada musrembang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan olahraga, serta tokoh perempuan dan perwakilan perempuan. Dan juga tim pelaksana menentukan program berdasarkan prioritas utama yang menjadi paling kebutuhan masyarakat. Dari hasil musrembang dibawa ke kecamatan, kemudian ke kabupaten
untuk disepakati menjadi APBDes. Pada penetapan APBDes paling lambat bulan Desember. APBDes yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan baik ADD maupun dana desa. Dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, semua kegiatan yang bersumber baik dari dana alokasi desa maupun dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, di mana dalam pelaksanaan harus bersifat transparansi untuk melaksanakan dan salah satu upaya dengan membuat papan informasi desa. Dan kita lihat mekanisme pelaksanaan secara kronologis. Saya jelaskan seperti pelaksanaan dimulai berdasarkan waktu pencairan anggaran melalui kas desa, di mana pengelolaan anggaran mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan akan disesuaikan berdasarkan besarnya anggaran yang tercantum dalam APBDes, di mana dalam pelaksanaan mengutamakan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa dengan memberdayakan prinsip swadaya dan gotong royong. Setiap pelaksanaan kegiatan akan dilampirkan ke papan informasi mengenai jenis kegiatan, jumlah anggaran, dan sumber dananya dari mana. Hal ini menjadi transparansi pemerintah desa kepada masyarakat desa. Setiap kegiatan akan dimonitoring baik oleh pihak BPD maupun dari pihak kecamatan itu sendiri, dari desa itu. Bentuk monitoring yang dilakukan dengan mengecek dan memantau kegiatan langsung, baik yang selesai dilaksanakan maupun sementara pelaksanaan kegiatan. Pada realisasi pelaksanaan APBDes akan dilaporkan per semester, di mana semester pertama dilaporkan paling lambat bulan Juli dan semester kedua paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan akan disertai dengan lampiran bukti fisik, baik berupa foto-foto kegiatan maupun berupa nota, kwitansi, rekening koran, dan bukti pendukung lainnya. Dan yang terakhir ada tahap pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Jambi Luar Kota pada khususnya di Desa Pematang Jering telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Nomor 2000 tentang tahun 2007 tentang keuangan desa, di mana peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan juga belanja desa. Dan penjelasan mekanisme pertanggungjawaban akan saya jabarkan. Yang pertama, Kepala Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap per 3 bulan. Ini Kepala Desa menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan APBDes dilakukan secara per semester, di mana semester pertama paling lambat bulan Juni dan semester kedua paling lambat bulan Januari. Dan laporan APBDes disertai format laporan realisasi pertanggungjawaban. Pada realisasi pelaksanaan APBDes tahun berkenan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa. Hal itu dilaporkan
pada pihak kecamatan, kemudian dilaporkan kepada bupati atau wali kota, kemudian diverifikasi oleh pihak kecamatan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan keakuratan oleh pihak inspektorat. Dan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan alokasi desa di Desa Pematang Jering telah akuntabilitas ya. Dilihat dari partisipasi masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musrembang. Selain itu, aparat desa terbuka menerima segala masukan dan usulan dari masyarakat desa untuk mensukseskan pembangunan di Kecamatan Jambi Luar Kota. Dan pada tahap pelaksanaan telah terlaksana secara transparansi dilihat dari segi pembuatan pahapan informasi setiap kegiatan di mana telah tercantum jadwal kegiatan, besarnya anggaran, dan dari mana sumber dananya. Selain itu, apa yang diprogramkan dapat terrealisasi sesuai dengan besarnya anggaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik di mana administrasinya telah selesai dan lengkap dengan bukti fisik atau seperti nota contohnya. Dan pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik dilihat dari hasil wawancara di mana telah memenuhi aturan dengan pelaporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, disertai bukti fisik yang dipertanggungjawabkan. Namun, pada Desa Pematang Jering masih tetap membutuhkan monitoring dan evaluasi serta arahan dari pemerintah kecamatan itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.